Sobat Kiras. Halo. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, teman-teman OMK dan adik-adik sekalian. Selamat datang di podcast Jurnal Kiras kali ini. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini untuk berbincang-bincang dan sharing tentang keluarga dan OMK secara khusus. Nah, tema Natal tahun 2025 ini sangat menarik ya, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Diambil dari Injil Matius 1 ayat 21 sampai 24. Menarik bagaimana persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI mengambil tema tentang keluarga. Nah, kita jadi penasaran ya Bapak Ibu, apakah zaman sekarang ini banyak keluarga yang bermasalah atau OMK-nya yang bermasalah kah sehingga diambil tema seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu ada Pasutri Hits dari Paroki Kapuk Filipus Rasul, yaitu Ananias dan Delvin. Halo. Juga nggak kalah keren, kita punya narasumber yang oke banget, yaitu pendamping seksi kepemudaan di Paroki Kapuk, yaitu Dr. Ferry. Hai. Oke, kita panggil kau ya, biar lebih akrab, Dok. Ya. Oke. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga ya. Hal ini menegaskan bahwa Natal itu adalah perayaan kehadiran Allah lewat Yesus Kristus yang hadir nyata lewat keluarga sehari-hari, bukan hanya melalui peristiwa iman kita yang di masa lalu. Nama Yesus menekankan misinya sebagai sang penyelamat yang membebaskan umat dari dosa. Nah, kita mau sharing singkat ya, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Natal itu apa sih buat kita hari ini? Mungkin kita boleh mulai dari Pak Sutri Muda dulu nih ya, dari Ananias dan Delvin. Menurut kalian ya, Natal kan biasanya dipahami sebagai perayaan sukacita gitu ya, tradisi yang happy-happy, yang semuanya suasana dengan gemerlap, dan gimana cara kita tuh memahami perayaan Natal pada saat ini? Mau kamu gak, Pak? Ayo, jangan lupa. Oke, kalau buat aku pribadi sih Natal itu identik dengan perayaan pastinya ya. Kita mengenang bagaimana Yesus itu lahir. Biasanya penuh dengan kado, penuh dengan sukacita. Saling bagi kado, berikan kado ke anak. Suami-suami udah berikan kado belum ke aku? Oh, belum ya? Jadi mungkin itu makna mungkin di keluarga ya, lebih ke sukacita mungkin. Nah, tadi disebut Allah hadir gitu ya di tengah keluarga. Kira-kira tandanya Allah hadir di keluarga itu biasanya muncul dalam bentuk apa sih yang kelihatan gitu? Apa tuh ya? Tanda Allah hadir ya di keluarga. Kalau buat aku pribadi sih, nggak tahu nanti suamiku apa ya. Tapi kalau buat aku pribadi sih, tanda Allah hadir itu ya penuh dengan sukacita. Masih bisa merayakan Natal tahun ini, puji Tuhan sekali Allah sudah hadir. Dan kebetulan kita baru menikah 5 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak. Jadi ini mungkin adalah bukti nyata Allah itu hadir di keluarga kami. Kami bisa merayakan Natal berbarengan bareng, yaitu tanda bahwa Allah hadir di keluarganya kita. Oke. Mungkin mau nambahin Kak Delvin? Seperti yang udah disampaikan istri saya, Allah hadir di keluarga kecil kita ya. Memang awalnya itu memang dari anak yang sudah lahir di keluarga kecil kita sebagai tanda keharmonisan kita. Oke, tadi kita dengar dari Pak Sutri ya teman-teman. Sekarang kita mau dengar dari Ko Ferry selaku pendamping kepemudaan nih. Nah, Ko Ferry, kenapa tema ini tuh relevan banget dengan keluarga dan OMK? Ya, jadi gini, kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga, Yesus memang lahir ya ke bumi ini ya untuk menyelamatkan kita. Intinya kan begitu. Cuman jangan ingat, pada saat harus diingat bahwa kalau kita menghadirkan Yesus ke dalam keluarga, itu artinya apa? Kita dipimpin oleh Yesus loh dalam keluarga ini. Jadi bukan artinya pemilik keluarga ini bukannya artinya si Dalvin sebagai kepala rumah tangga atau si Ana sebagai istri mau mimpin satu dengan yang lain. Akhirnya kalau mereka ini mimpin satu dengan yang lain, akhirnya siapa pemimpinnya? Sebenarnya pemimpinnya sih memang harusnya kepala keluarga adalah sang suami, istri adalah pendampingnya. Cuman bagaimana supaya tidak terjadi keributan, ya hadirkan Allah. Supaya apa?
ya dia yang pimpin gitu. Jangan sampai kita kehilangan polanya. Pola seperti apa sih yang kita di dalam rumah tangga ini? Apa menurut pemikiran saya suami atau pemikiran si istri? Alangkah bagusnya sebenarnya Allah yang pimpin itu. Kita belajar di dalam firman, dari firman-firman itu kita dapat masukan bagaimana Allah ini maunya bagaimana sih dalam keluarga gitu. Di dalam keluarga kita harusnya bagaimana. Sehingga bagusnya memang perlu kehadiran Allah di dalam rumah maupun sekaligus kita harus dipimpin olehnya. Biar nggak ngaco kemana-mana ibaratnya gitu. Biar ada hilalnya gitu ya. Ya. Oke. Kalau kita masuk tadi ke Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 24 gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari keluarga kudus ya, Maria dan Yusuf? Iya, kalau di situ kan di Injil di situ dikatakan bahwa si Yusuf inilah, seorang Yusuf ini seorang yang tulus hati. Tulus hati, udah tulus hati, dia apa? Selain itu juga taat gitu loh. Taat kenapa? Pada saat Maria itu dalam tunangannya sudah mengandung gitu, gimana sih seorang suami gitu kalau tunangan kita udah mengandung gitu. Iya. Panik ya kita rasanya. Wah, ngandung sama siapa lu gitu loh. Otomatis kan gundah gitu. Kita sebagai laki-laki, waduh, kok bisa begini gitu. Tapi ingat, si Yusuf itu dalam tidurnya diingatkan bahwa malaikat itu mengingatkan dia bahwa udah ambil dia sebagai istri karena yang dikandungan itu adalah anak Roh Kudus gitu. Sehingga mau nggak mau si Yusuf itu seorang bapak itu taat, tunduk taat sama yang di atas. Demikian juga sebenarnya harusnya bapak-bapak gitu. Coba kita belajar tunduk taat sama yang di atas, sehingga kita juga di dalam ketunduk taatan itu sebenarnya kita rela untuk dipimpin sama atasan kita, yaitu Tuhan sendiri di dalam keluarga itu gitu. Oke, thank you. Sekarang kita balik dulu ke Pak Sutri nih ya. Kita tadi membahas keluarga sebagai gereja terkecil ya. Kira-kira apa sih artinya keluarga sebagai wajah gereja terkecil? Coba dulu nih. Boleh dari Yusuf ya. Boleh? Kalau menurut saya pribadi, mungkin bakal sama nanti ya pendapatnya sama istri. Keluarga kecil itu muncul kalau kita sudah punya anak, kita bagaimana cara mengajarkan dia untuk berdoa setiap hari. Lalu bagaimana kita mengajak untuk ke gereja misalnya. Dan lalu bagaimana kita berkumpul juga sama keluarga-keluarga yang lain. Mengajarkan anak lebih mengenal Kristus itu sendiri. Sampai dia nanti bisa sudah besar, sudah bisa mengenal orang lain di luar dari keluarga, ya kita didik dari kecil. Mungkin gambaran keluarga kecilnya seperti itu ya, dari saya. Ada tambahan mungkin, Kak Ana? Secara iman, gereja adalah keluarga, keluarga itu adalah bentuk dari gereja kecil. Karena kalau kita melihat gereja besar itu kan ada Yesus sebagai Allah kita, kemudian ada Bunda Maria sebagai bunda kita. Gitu ya. Sama seperti di keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Di mana gereja itu jadi sebuah komunitas keluarga. Dimulai dari keluarga yang kami punya saat ini nih. Kebetulan kami punya keluarga kecil, jadi kami memulai dari keluarga hal-hal baik yang memang ingin kita capai untuk anak kita ya. Jadi itu sebabnya mungkin dari saya itu ya, lebih ke keluarga itu ya betul. Keluarga itu adalah gereja yang kecil karena semuanya dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Harusnya ya seperti itu. Oke, nah kalau gitu kira-kira ada gak resikonya kalau misalnya keluarga itu belum atau tidak menjadi tempat yang aman untuk kita sebagai anak atau sebagai OMK nih? Resikonya pasti ya. ada ya? Kayaknya kalau ditanya resiko pasti ada ya. Kalau zaman sekarang itu resiko hal-hal yang terjadi, misalnya keluarganya berantakan, ayah ibunya sering berantem, kemudian kurangnya kasih sayang di keluarga, lagi marak sekali fenomena fatherless, di mana mereka kekurangan kasih sayang orang tuanya. Nah, itu kan dimulai dari keluarga yang mungkin kemudian berdampak di gereja, di mana mungkin keluarganya tidak ngajarin anaknya untuk ayo tiap minggu kita ke gereja, misalnya sudah diajak untuk ke gereja, atau tiap ada kegiatan lingkungan, ayo kita ke kegiatan lingkungan. Anak itu kan akhirnya tidak tahu. Nah, krisis-krisis yang seperti itulah yang membuat
anak-anak kemudian ya jadi malas mungkin ke gereja, jadi merasa kayak apa itu gereja, nggak tahu gitu. Terutama ya balik lagi kalau dia kekurangan sosok ayah, ayahnya ternyata di rumah baik, di rumah mungkin jahat, terus kemudian di gereja baik, dia kan akan menjadi perspektif, oh nggak usah lah aku ke gereja ketemu bapak yang kayak sama aja ternyata, karena aslinya di rumah ternyata lebih jahat daripada itu kan. Jadi kayak ya pasti ada ya resikonya itu banyak sekali. Oke. Tadi kan Ko Ferry menyebutkan ya bahwa Maria dan Yusuf itu keluarga sederhana yang dipakai Tuhan. Mungkin ada pandangan nggak dari Pak Sutri nih ya, dari Kak Ana dan Delvin, kenapa sih Allah itu sering bekerja lewat keluarga yang sederhana, bukan yang sempurna? Sering bekerja ya, bukan selalu, tapi kebanyakan dari keluarga yang sederhana. Gitu. Ya. Oke, mungkin saya jawab duluan ya. Boleh. Jadi kenapa dimulai dari keluarga sederhana? Karena lebih banyak orang yang sederhana daripada orang kayanya. Oke. Betul ya. oke. Jadi Allah ingin nunjukin bahwa ya saya itu bisa menjangkau ke semua orang. Allah itu bisa menjangkau ke semua orang. Itu sebabnya semua karya Allah itu dimulai dari orang-orang yang sederhana. Tidak pernah dimulai dari orang-orang yang mungkin berkelimpahan. Selain itu dari kacamata iman dalam di keluarga, mungkin dengan kesederhanaan itu bikin kita jadi rendah hati. Karena kalau kita tidak dimulai dengan kerendahan hati, rasanya juga tidak ada ketulusan di dalamnya ya. Biasanya seperti itu, walaupun ya tidak selamanya juga kalau dilihat di zaman sekarang. Jadi ya mungkin itu ya lebih ke Allah memang mau menjangkau semua orang, ingin menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak hanya buat orang yang kaya, tapi juga dari orang-orang yang sederhana, berkekurangan seperti itu. Mungkin itu ya Ren. Oke, mungkin Ko Ferry mau nambahin. Ya, dari saya sih pandangannya gini, kalau Tuhan bekerja lewat keluarga yang kaya, itu sebenarnya gampang sekali terjadi sesuatu. Misalnya orang kaya ini mau melakukan apa, ya karena udah dengan kelimpahannya, dengan kecukupannya, mereka gampang sekali untuk membangun sesuatu gitu. Cuman coba kita berpikir kalau Allah itu bekerja pada orang yang nggak punya, yang miskin, terhadap janda yang miskin sekalipun gitu. Bekerjanya bagaimana? Apakah si janda miskin, ibaratnya kita udah dah paling bawah aja deh, kita bilang janda udah miskin gitu, anak yang nggak ada lagi, udah pada meninggal mungkin, bekerjanya bagaimana gitu. Nah itu loh, kalau Tuhan bekerja di seorang janda ini adalah bukti nyata bahwa kalau dia bisa berbuat sesuatu yang seperti orang kaya itu lakukan, itu artinya kita melihat bahwa gila loh, Allah kita tuh bisa sedemikian rupa loh gitu loh. Bekerjanya dengan, padahal dia nggak punya apa-apa, tapi bisa menghasilkan lewat janda miskin ini, bisa menghasilkan sesuatu yang wow gitu. Jadi makin kelihatan gitu keagungan Allah itu, siapa Allah kita itu makin kelihatan gitu ketimbang bekerja lewat orang kaya. Biasanya gitu. Oke kok. Sekarang coba kita masuk ke realita keluarga saat ini ya. Kita kan lihat sekarang banyak krisis, banyak konflik di antara keluarga. Nah misalnya kalau Kakak Ana dan Kak Delvin lihat nih ya, bentuk krisis di keluarga yang relevan, yang paling sering kita temui itu apa sih? Misalnya kayak orang tua bertengkar kah, atau misalnya kekerasan, atau mungkin faktor ekonomi yang jadi poin yang paling bikin ini ya. Menurut kamu apa Pak? Kalau menurut saya ya, mungkin yang kita alami ya, yang di keluarga kita alami. Mungkin karena keegoisan kita sebagai orang tua. Oh, pasangan muda ceritanya Pasangan ya. Oke. Jadi walaupun pertengkaran kecil jadi besar. Kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menempatkan ya, ini menurut aku ya. Iya. Kita tidak bisa menempatkan kondisi di mana lagi ada anak kita bertengkar sama tidak ada anak lagi bertengkar. Ya, mungkin keegoisan kita masih tinggi, yang mengakibatkan mungkin mental anaknya juga nanti terganggu untuk dia nanti jadi besar gitu. Mungkin dari situ ya menurut saya. Dari Kak Ana mungkin krisis yang paling sering ditemui gitu di keluarga. Setuju sih, saya setuju bahwa memang keegoisannya kita, terutama kami kan masih pasangan, kami menikah baru 5 tahun.
Pacarannya lama kan ya? Pacarannya lama, tapi pada saat menikah kan beda ya dengan beda ya. beda dengan pada saat pacaran ya. Pada saat pacaran itu semuanya yang bagus-bagus, Ren. Gitu ya, Delvin. Adi tolong dinikmati ya, Ren. Pacaran. Tapi pada saat menikah itu baru kelihatan hal-hal baru itu setiap hari ada aja. Yang kayaknya shock, apalagi kemudian dapat punya anak ya. Dan memang keegoisan kita sebagai pribadi pada saat kemudian menjadi suami istri jadi berbeda. Ada hal yang harus kita turunkan, egonya harus diturunkan gitu. Nah, mungkin kalau pertanyaannya kemudian terkait krisisnya itu, banyak hal yang akhirnya menimbulkan krisis ya. Salah satunya, saya tipikal orang yang nggak mau ngalah. Pada saat berkeluarga kan nggak mungkin ya, sama-sama keras kan nggak mungkin. Nah, biasanya di situ tuh, sama-sama nggak mau ngalah. Egoismenya tinggi, maunya yang satu maunya A, yang satu maunya B. Mendidik anak beda lagi. Anak harus dididik begini, suami maunya jangan begitu. Yang suami sayang banget sama anak, saya maunya anaknya harus jadi tegas. Nah itu sih, makanya saya bilang saya setuju bahwa semua itu berawal dari keegoisan ya, keegoisan ayah dan ibu mungkin ya. Oke. Terus kira-kira cara kita memperbaiki relasi itu gimana ya? Kalau misalnya keluarga ada keluarga yang sudah renggang gitu ya, langkah pemulihan yang paling realistis yang bisa kita lakukan tuh apa? Sebenarnya nggak ada yang realistis ya, karena semua hal itu menurut saya realistis dilakukan, bisa dilakukan asal mau dilakukan. Intinya di situ sih kalau menurutku ya, mau dilakukan nggak? Kayak misalnya aku lagi berantem sama suami, mau nggak aku maafin dia kalau dia minta maaf? Atau misalnya lagi berantem, mau nggak dia maafin aku? Balik gitu. Jadi intinya kalau menurut aku semua itu menjadi bisa realistis kalau mau dulu memaafkan, mau dulu menyadari, belum memaafkan dulu, mau dulu menyadari bahwa kita salah. Balik lagi karena keegoisan tadi, mau nggak kita menyadari kita salah atau tidak? Kalau sudah mau, biasanya akan ada jalan. Saya selalu bilang ada jalan menuju Roma. Setelah ada jalan menuju Roma, tahu bahwa harus kembali ke siapa. Kalau kami di keluarga, biasanya yang kami lakukan adalah kembali ke Tuhan. Misalnya setelah berantem, saling maaf-maafan. Yang biasa yang kami lakukan suami istri adalah berdua di kamar, kemudian ya udah saling ngobrol. Apa sih yang menurut aku paling salah itu apa? Kalau di kamar, kalau di rumah lagi banyak orang, biasanya kami keluar cari tempat hening lah, tempat sepi untuk saling ngobrol, ngopi. Karena berdua kita kebetulan suka ngopi. Aduh, nggak ada lagi kopinya. Iya, jadi adik kita biasanya ngopi tuh, Ren. Kita biasanya minum sambil ngopi, sambil aku nyampein apa sih unek-unekku, suami juga nyampein unek-unekku apa, kenapa sampai akhirnya kita bentrok parah banget gitu. Nah itu biasanya mungkin menurutku itu ya, kemudian kembali ke, saya selalu bilang gini Ren, apapun masalah itu bisa teratasi, ini klise ya, klise, tapi buat saya yang sudah merasakan itu wah banget. Apapun yang terjadi dalam hidup, selalu andalkan Tuhan. Kembali ke Tuhan, nggak ada yang bisa yang lain, karena orang lain bisa mencemooh, tapi Tuhan tidak mencemooh. Mungkin itu ya. Keren banget Kak Ana. Oke, tadi kita bicara soal keluarga, sekarang kita ke Ko Ferry dulu ya. Kita mau bahas sedikit tentang fenomena atau krisis yang ada di OMK saat ini ya. Jadi sekarang ini kan banyak ya Ko Ferry, kalau misalnya OMK itu yang dalam tanda kutip pindah iman gitu ya, atau dia tiba-tiba ke tetangga gitu ya. Kira-kira di lapangan saat ini ya Dok, itu OMK itu lebih sering dia pindah iman dulu atau dia diam-diam dia menjauh dulu, menarik diri dulu gitu Dok? Ya, kalau kita lihat tuh ya OMK cenderungnya ya, makanya saya bilang gini, gereja itu harusnya menarik dulu untuk OMK ini harus menarik dulu. Jadi kalau dia menarik, kayak si Dalvin deh pacaran sama si Ana deh, kira-kira Ana menarik gak sih? Iya. Wih, Ana dia dulu ketua A, ketua B, ketua C, aktif banget di OMK. Betul. Ya kan? Kesana terus gak? Iya dong pasti. Iya. Tapi kalau udah menarik nih, Enggak. Tanya lu kalau ada si Diawasin nih. Saya udah diawasi. Cuman kalau ada yang lain, dia pasti kalau belum nikah ya, pasti kan banyak pilihan. Ada cewek yang lain, ada yang lebih menarik ya. Lama-lama di-compare. Di-compare. Kayaknya lebih menarik si B nih daripada si A. Atau gua ke A dulu ya. Coba-coba menarik diri dulu. Demikian juga sebenarnya OMK. Ya, mudah-mudahan kita di sini kita akan buat wadah buat OMK itu biar bisa lebih menarik lagi, supaya
apa yang namanya ada gula ya ada semut. Ya, mudah-mudahan OMK yang biasanya udah menarik diri melihat bahwa gereja kita ini ada wadahnya, ada segala macam, misalnya kayak apa sih, ada main musiknya juga ada, olahraganya juga ada, pendalaman Alkitabnya juga ada, homesale juga ada. Lama-lama kan mereka akan lihat bahwa ini gue butuh sesuatu, ini gue kesini gue ada jawabannya. Makanya sedemikian rupa kita buat wadah di Piras ini lebih menarik supaya OMK itu masuk deh, lu jangan kabur-kabur dulu. Kalau biasanya kan OMK yang kabur-kabur itu ya pemicu yang agama kah, atau karena mungkin keluarganya sering berkonflik, atau misalnya mungkin OMK punya banyak kekecewaan pada gereja gitu. Paling banyak tuh yang apa? Bisa aja, yang Loren sebutkan itu bisa aja semua yang terjadi. Cuman yang paling banyak kalau saya perhatikan adalah bagaimana keluarga itu tidak dipimpin oleh Kristus. Seperti tadi si Ana sama si Dalvin bilang, kalau gue cekcok ini, gue berusaha, ayo balik lagi ke Tuhan. Apa sih yang menjadi penyebab ini semua? Balik lagi, apa yang salah gitu? Kan kita pasti ada rujukannya dong, nggak mungkin gue yang benar. Lo lama-lama berantem lagi, bukan rekonsiliasi, berantem lagi. Mana apa yang Tuhan ajarkan ke kita? Apa yang Tuhan clue-nya apa gitu? Sehingga kita berbalik lagi, ajaran Tuhan apa ya? Lu sadar nggak? Lu sadar nggak gitu? Kalau ini, oh iya deh, gue salah di sini. Harusnya memang keluarga itu dipimpinlah sama Tuhan, supaya si anak itu merasa nyaman dan tidak cari pelarian nih. Yang penting tidak cari pelarian kemana-mana, dia harus balik ke keluarga, karena keluarga ini tempat naungan mereka loh. Tapi kalau kita punya keluarga yang saling anget lah ya, berarti gitu, dan anak itu bisa curhat ke kita, itu jalan keluarnya ada di sini. Oke. Kalau dari pengamatan Ko Ferry nih selama kurang lebih 2 tahun ya jadi korbitnya seksi kepemudaan, apa sih yang membuat OMK itu banyak merasa dekat dengan Tuhan, dan apa yang bikin mereka itu menjauh ya, 2 hal itu? Ya, kalau mereka sadar bahwa Yesus itu di hari Natal ini lahir, lalu dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kalau kita udah sadar bahwa Yesus itu mati di kayu salib itu untuk kita, tebus kita, bayar kita lunas dengan darahnya. OMK mestinya, bukan OMK saja saya rasa sih, ya kaum kita juga harusnya mengerti bahwa terima kasih kita ke Tuhan itu apa setelah Tuhan itu mati di kayu salib, tebus dosa kita. Kalau kita sadarin itu semua, OMK juga bisa mengambil jalur ke pelayanannya. Ambillah apa yang kita punya, talenta apa yang kita punya, sehingga kita bisa berkarya di gereja ini. Balas gitu loh. Thanksgiving kita ke Tuhan itu kita mesti balas gitu. Jangan kita, Tuhan udah mati di kayu salib terus kita hura-hura hal-hal negatif, yaitu sayang. Kalau kita tahu arti makna Tuhan di kayu salib mati buat kita, ya sudahlah, Thanksgiving kita apa. Jangan dipaksa, karena memang harusnya sih memang udah hasil lah, persembahan ke Tuhan apa yang kita punya, balikin lagi ke dia. Oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat ya Ko, ini kan banyak tantangan zaman nih, contohnya kayak relasi, atau mungkin di Indonesia sendiri banyak manusia yang makin egois gitu ya, karena kita merasa semakin pintar, ada AI segala macam lagi sekarang kan. Nah kira-kira dari antara krisis tersebut nih, relasi, ekologis, pendidikan, keluarga, bahkan dampak teknologi tadi, mana yang paling menekan OMK saat ini? Ya, semuanya sih menekan ya, tergantung individu masing-masing. Biasanya ada di keluarga, ada yang nyemplung ke misalnya gadget ya. Kita mau cari apa juga dapat semuanya apa gitu. Ya, harus memang ya dari keluarga dulu, sebenarnya keluarga dulu harus membentengi bahwa kita jadi teladan di dalam untuk anak-anak kita gitu. Sehingga tuh si anak itu melihat gitu figur bapak mamanya kayak gimana sih. Kalau mereka nggak lihat figur yang benar gitu, umpamanya gini lah, saya ngerokok, saya ngebir gitu, terus anak saya ngerokok ngebir tuh saya larang gitu, lu jangan ngerokok ya, jangan ngebir. Kira-kira bisa nggak lu melarang anak gitu? Nggak bisa. Bapak gue begitu. Dia masih kecil aja udah ngelawan. Jadi kita apa intinya, jadi kita harus jadi teladan dulu, teladan buat anak-anak kita. Kebanyakan sih krisis-krisis itu dimulai dari keluarga dulu deh. Yang keluarga ini kalau tidak menciptakan kehangatan, keharmonisan, anak itu akan gampang lari kemana.
Oke. Tadi kan udah denger ya nih Kak Ana dan Kak Delvin beberapa masalah-masalah krisis di OMK. Nah sekarang kita balik lagi dari kacamata keluarga gitu ya. Kira-kira apa yang bisa keluarga lakukan biar rumah itu menjadi tempat yang aman dalam tanda kutip ya, atau tempat pulih untuk OMK, bukan jadi sumber stres? Gimana? Mungkin saya pakai contoh ya. Kalau di Boleh. keluarga saya kebetulan berasal dari keluarga Sumatera, di mana didikan VOC itu kental sekali. Oke ya. Ya, didikan VOC itu kental sekali. Bukan keluarga yang kaya, bukan keluarga yang miskin, tapi cukuplah secara hidup. Secara pendidikan kami orang tua menomorsatukan pendidikan, tapi memang secara dana kurang. Ya, karena pendidikan sekarang itu mahal sekali ya. Tuh. Nah, tapi bukan berarti kemudian keluarga kayak sepele gitu menganggap ya bodoh amat gitu, tidak. Tapi yang dilakukan oleh keluarga saya adalah dia tetap berusaha, tetap memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa begini yang salah, begini yang benar. Itu sebabnya mengapa saya selalu setuju dengan didikan keluarga yang kemudian demokratis. VOC oke, tapi juga boleh menyampaikan pendapat. Jadi kalau misalnya kemudian pertanyaannya Loren adalah apa yang bisa kita lakukan nih keluarga, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh keluarga? Paling penting adalah terima. Yang terjadi biarkan terjadi, tapi keluarga harus bisa terima. Mungkin OMK itu di luar sana bikin malu menurut kacamata keluarga, tapi terima hadir. Karena kalau tidak terima hadir, dia akan cari yang menerima dia di luar. Tapi keluarga terima dulu, baru kemudian diomongkan apa sih yang harus dilakukan. Kalau memang harus ke misalnya psikolog atau ke orang-orang yang lebih pintar lainnya, misalnya pastor mungkin di situ, boleh. Tapi yang paling penting adalah satu hal adalah terima dan doakan. Oke, terima dan doakan. Oke. Kak Delvin mau nambahin mungkin? Mungkin kalau dari saya, pelajaran pentingnya ya sebenarnya komunikasi sih. Yang Komunikasi. balik lagi tadi yang supaya anak ini gampang ngobrol gitu sama orang tua, di luar dari kita kasih contoh teladan yang baik ya. Kalau komunikasi kita pun nggak lancar ya sama anak, ya dia tetap cari penerimaan di luar. Kita terima nih anak ada hal-hal yang negatif di luar, kita terima, tapi cara kita menerimanya dengan bentak-bentak atau marah-marah dia kan sama aja, kita nggak terima juga. Iya, oke. Jadi ya memang pokoknya komunikasi juga antara, kan sekarang juga banyak ya, yang tadi disebut juga fatherless kan berarti ayahnya tidak hadir nih. Ada, Ayahnya ada, tapi Ayahnya tidak ada, hadir. Tapi nggak pernah ngobrol mungkin ya. Betul. Iya. Mungkin poin pentingnya di komunikasi juga ya menurut saya. Oke, sekarang kita ke OMK lagi nih. Kak Ferry, banyak ya OMK yang di gereja kita nih ya, itu yang membawa luka-luka dari rumah gitu ya. Katakanlah, sorry ya, misalnya broken home, atau mereka terlibat dari toxic relationship, atau misalnya mereka kecanduan porno, atau misalnya judi online gitu ya. Nah, kira-kira apa langkah awal pendampingan yang paling aman yang bisa kita lakukan? Ya, untuk masuk ke situ memang nggak mudah sih, terus terang. Apalagi saya ini umurnya juga udah jauh dari mereka, udah 50-an, ada yang baru ya kadang-kadang ada yang 20 sampai ya 30 ya, dikit lah ya, 30 mungkin masih ada. Ya, salah satu cara masuknya adalah saya dengarkan apa sih keluhan mereka itu apa yang mereka jadi beban mereka itu apa. Begitu selain mendengarkan kita harus rasakan apa posisi kita, menempatkan posisi bagaimana saya jadi OMK yang jadi korban begini loh, bagaimana sih. Kalau udah rasakan gitu, baru kita bisa kasih masukan-masukan ke mereka. Selain kasih masukan juga, kita sebenarnya juga, dan yang penting adalah dalam pendampingan teladan kita juga ada. Jangan sampai kita nggak ada teladan, kita ada pribadi yang yang meledak-meledak atau bagaimana, terus sosok kita mau kasih nasihat lagi kawan. Itu akan gimana ya, rasanya lu ngomong kosong doang gitu loh, lu sendiri aja nggak bener gitu. Makanya saya bilang ya teladan, apalagi juga kita sebagai orang tua kita harus kasih teladan. Kayak Delvin, anak-anak juga ya bagus sekali kalau memang hadirkan dari Kristus di situ. Minimal kita punya pola seperti gambaran apa sih Kristus itu maunya apa terhadap kita. Ya kalau kita udah menciptakan itu sehingga ya ibaratnya keluarga yang adem ya gitu, ibaratnya ya OMK itu juga
bisa juga lari ke keluarga. Karena mereka nggak tahu cari tempatnya di mana ya. Syukur-syukur OMK di sini juga bisa melindungi teman-temannya dari bahaya-bahaya itu ya. Kalau mereka bisa empati, mereka bisa curhat dengan keterbukaan, lebih bagus lagi. Oke, ini pertanyaan yang agak sulit nih kok. Gimana caranya merangkul OMK yang agak kritis gitu ya? Tapi kita nggak boleh ngejudge mereka, tapi kita mau merangkul mereka. Kira-kira ada caranya gak tuh? Ya, memang sekarang ini kan saya juga senang sebenarnya OMK yang kritis-kritis itu biarin aja mereka kritis. Artinya apa? Kalau mereka kritis, mereka banyak bertanya, sebenarnya mereka itu berpikir loh sebenarnya. Daripada OMK yang diem, ngomong gitu. Saya ini penggemar piara ikan gitu ya, piara ikan saya diskus gitu ya. Jadi kalau saya kasih makan ikan diskus tuh, kalau mereka kan berkoloni gitu ya. Begitu kasih makan, wah mereka nyamperin ya. Tapi ada ikan diskus yang sebenarnya udah mulai sakit. Nah, ciri-cirinya apa? Yaitu menarik diri. Jadi pojok sendirian, gitu nggak mau makan. Ya 2-3 hari kemari lama-lama dia ngambang ke atas. Ya, jadi boleh kritis nggak apa-apa. Menurut saya kritis lah. Tapi ingat, selain kritis ya kita juga harus dibekali dengan ya ilmu-ilmunya juga gitu supaya bisa menjawab apa sih yang mereka tanyakan ke kita. Berada kayak gitu. Oke. Ada solusinya gitu. Iya benar. Sekarang kita coba mendiskusikan aksi nyata apa yang bisa kita lakukan gitu ya di rumah. Nah mungkin dari Kak Ana dan Kak Delvin gitu ya. Ada gak sih contoh-contoh aksi kecil yang bisa berdampak yang bisa memulihkan relasi keluarga di rumah? Yang kecil-kecil aja gitu yang bisa kita mulai mungkin hari ini juga gitu di keluarga kita. Ada gak? Terbuka kali ya. Terbuka Komunikasi ya, tadi komunikasi tadi. Ajak makan dulu, ajak makan. Oke. Ajak makan, terus kita ngobrol. Terus habis ngobrol, keluar deh semuanya tanpa judging. Sekarang kan lagi ada fenomena itu ya, dengarkan apa sih yang lagi itu ya, we listen, we don't judge. Jadi kita pakai kegiatan itu kita sambil makan, we listen, we don't judge. Jadi anaknya ngutarain apa, kemudian keluarganya ya masing-masing menyampaikan apa sih yang menjadi hal-hal yang tidak disukai ataupun disukai olehnya. Terus mungkin bisa dengan nggak tahu ini di keluarga saya ngaruh. Saya nggak tahu di keluarga yang lain ini ngaruh. Doa bersama, makan bersama itu penting. Makan bersama itu harus kayaknya harus. Kalau sekarang agak susah ya yang ya, karena harus berangkat apa segala macam berangkat sekolah kerjanya jamnya berbeda. Kalau dulu di keluarga saya kalau berangkat sekolah itu kita makan bareng dulu pagi-pagi tuh jam 6 jam setengah 7 tuh makan bareng semuanya, mama saya masak apa makan itu. Terus berdoa, begitupun malam hari. Malam hari berdoa bersama, itu ngaruh, itu saya merasakan tuh ngaruh di keluarga saya sih, tapi mungkin bisa dicoba di keluarga lain, hal kecil sih ya. Oke. Mungkin dari dokter ada masukan nggak ya, aksi kecil apa di keluarga yang bisa kita lakuin? Ya itu kalau bisa ya memang mulai dari segini, mulai dari kecil begini kita bikin menara doa supaya doa bersama itu nggak tanggung. Kalau saya terus terang udah ya telat sih tahu ya. Udah gede ya anaknya. Udah gede. Jadi kalau kita suruh kumpul, ayo kita kumpul yuk malam, kita bangun menara doa bersama, lu ada keluhan apa, lu lontarin apa gitu. Itu hanya berjalan sekitar mungkin sebulan 2 bulan begitu balik. Ya, mudah-mudahan sih ya saya berharap coba lah dari keluarga kecil ini bisa membina itu doa bersama supaya mereka juga nanti ke depannya juga kamu bisa ini terus kawal terus gitu sampai dia dewasa. Oke, kalau misalnya Kak Ana dan Kak Delvin boleh menitipkan satu pesan gitu ya untuk keluarga yang mungkin saat ini sedang rapuh, boleh gak minta satu pesan, harapan gitu? Ada satu ya, aku dulu ya. Boleh jadi 2 deh satu. Oke. Untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang rapuh, jangan merasa sendiri. Jangan merasa sendiri, kembali, gereja terima, kita terima. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, jadi apapun masalahmu, apapun yang terjadi saat ini di keluargamu, ayo kembali. Kita sama-sama belajar. Kak Delvin mungkin pesannya? Ya, kalau dari saya, kalau melihat orang-orang
atau kaum muda yang sedang rapuh, pertama sih kalau menurut saya dia harus bersyukur dulu gitu. Bersyukur, jangan lihat ke atas bersyukurnya, lihatlah ke bawah. Karena masih banyak juga kok orang-orang yang lebih rapuh dari dia. Gitu. Dan kedua ya balik lagi kita harus andalkan Tuhan. Kalau dia tidak berdoa gitu, misalnya pagi setiap melakukan kegiatan dia harus berdoa, ya itu pasti ada jawabannya dari Tuhan. Dan balik lagi lah ke komunitas di gereja gitu ya, misalnya carilah komunitas-komunitas yang relevan dengan kerapuhannya gitu. Contohnya apa yang? Contohnya kalau dari saya dulu ya, sedang rapuh ya saya komunitasnya Legio Maria. Oh, Legio Maria, mantap. Iya. Oke. Saat itu sedang rapuh saat itu. Jadi balik ke komunitas ke Legio Maria, ya penasaran apa sih gini ya ceritakan di sana. Sampai sekarang puji Tuhan masih di Legio Maria. Keren. Dari Ko Ferry mungkin satu pesannya? Ya hampir mirip sebenarnya apa yang anak-anak Dalvin lakukan. Sebenarnya saya ibaratkan sebagai ya kita diskusi saja teman-teman OMK. Jangan lari sendirian gitu di pojok. Cobalah gabung ke komunitas. Kalau kalian ini sebenarnya teman-teman ini udah merasa udah gagal terpojok gitu atau merasa sendirian, lama-lama kita sakit kayak ikan diskus 2-3 hari nanti kita ngambang. Ayo balik ke komunitas. Kita banyak di sini komunitas buat OMK. Kamu mau main musik kamu mau nari kamu mau pendalaman Alkitabnya juga ada, semua ada di sini. Balik ke kita, kembali lagi ke kita supaya ya kamu jadi ikan yang sehat, kamu jadi OMK yang sehat. Gitu. Amin. Oke. Terima kasih Kak Hana, Kak Delvin, dan Ko Ferry. Mungkin tidak terasa ya teman-teman, sudah cukup lama kita berbincang-bincang. Banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan pada hari ini. Mungkin kalau boleh saya rangkum singkat dari perbincangan kita hari ini. Yang pertama nih ya, Natal itu bukan hanya tentang pohon yang terang ataupun tentang kemeriahan yang ramai-ramai gitu ya. Namun Natal adalah momen yang dimana Allah sungguh hadir di dalam hidup kita lewat hal yang paling dekat, yaitu keluarga, bener ya. Di sanalah iman anak-anak kita bisa bertumbuh, atau mungkin bisa juga meredup kalau misalnya keluarga tidak menjadi tempat yang aman tadi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Natal bukan hanya tentang tadi yang meriah-meriah, tapi juga bagaimana kita mau berdoa kembali bersama keluarga dan memiliki keberanian untuk saling mendengarkan satu sama lain dan saling meneguhkan gitu ya. Oke. Sobat Piras, dari Natal kita belajar bahwa Allah hadir dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Dan keluarga adalah gereja terkecil yang harus menjadi ruang aman. Dan aksi kecil kita bisa menyelamatkan teman-teman kita yang lain. Semoga pesan ini menjadi bekal kita untuk pulang dan membawa harapan baru dan kasih yang nyata bagi teman-teman di sekitar kita dan juga bagi keluarga kita. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di podcast Piras berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. See you. Dadah. Terima kasih.